Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Convero yang paling standar, yaitu mobil Wuling Convero tipe TP, kali ini yang warna merah terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Convero. Sebagai informasi, untuk mobil Wuling Convero ini secara garis besar ada 3 tipe. Tipe paling standarnya, tipe yang kita review ini tipe TP, kemudian di atasnya ada tipe C, dan tipe tertingginya ada tipe L. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Cynthia. Beliau adalah marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan di bagian kolom deskripsi. Nah, untuk dealer beliau ini ada di Wuling Pabelan. Halo guys, di sini Cynthia akan menunjukkan Convero Lux Plus sebagai varian tertinggi. Tunggu dan ikutin Cynthia. Di sini Cynthia juga ada Convero SC dengan 8 bangku penumpang. Dan satu lagi, di sini Cynthia juga akan menunjukkan Convero Double Blower dengan kapasitas 8 penumpang. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,691 meter, kemudian untuk tingginya 1,715 meter, serta untuk panjang mobil Wuling Convero ini memiliki panjang 4,493 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya untuk garasi mobil Wuling Convero ini berukuran 5,5 x 2,5 meter. Kemudian lanjut ke bagian depan. Nah, untuk tampilan depan mobil Wuling Convero yang tipe ini berbeda dengan mobil Wuling Convero di atasnya. Kalau mobil Wuling Convero yang tipe TP ini tampilannya standar. Untuk bagian depan ada logo Wuling warna merah. Kemudian untuk grillnya masih menggunakan desain grill lama. Untuk grillnya seperti ini. Serta di bagian samping ada aksen list warna krom kecil. Kalau untuk desain grill yang terbaru, modelnya sudah lebih tipis. Kemudian lanjut ke bagian lampu. Nah, di sini untuk lampu utamanya masih menggunakan lampu jenis bohlam semua, baik lampu utama maupun lampu senja masih bohlam. Kemudian untuk lampu sen ada di bagian tengah. Nah, di sini untuk lampu sennya juga menggunakan lampu jenis bohlam. Serta untuk bagian bawah, nah untuk yang tipe TP ini belum ada fog lamp. Dan di ujung di sini untuk list bagian bawahnya kombinasi warna hitam dan warna merah. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping untuk mobil Wuling Convero yang tipe TP warna merah. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Nah, di sini untuk bagian depan atas sudah menggunakan antena model fix. Kemudian untuk jendela, list bagian atasnya di sini sewarna bodi. Untuk pilar B di sini juga sama sewarna bodi berwarna merah. Lalu untuk list bagian bawahnya di sini warna hitam. Lanjut ke bagian handle pintu. Untuk handle pintunya menggunakan model tarik, covernya sewarna bodi berwarna merah. Dan untuk spionnya juga sama. Untuk spionnya di sini sudah dilengkapi dengan cover warna bodi, dilengkapi juga dengan lampu sen di bagian ujung. Dari bagian spion lanjut ke bagian bawah. Nah, karena ini merupakan tipe paling standar, jadi untuk velgnya juga masih menggunakan velg jenis standar. Untuk velgnya kaleng berwarna hitam dilengkapi dengan cover berwarna silver. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban mereknya merek GT Radial. Kalau untuk ukuran bannya sama seperti mobil Wuling Convero lain. Di sini menggunakan ban berukuran 195/60 R15 dengan kode 92H. Lalu untuk fitur keselamatan, untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis Sakram, serta untuk suspensi bagian depan di sini menggunakan suspensi jenis MacPherson. Nah, untuk bagian ban depan ini, bagian belakangnya juga sudah dilengkapi dengan mudguard atau penahan lumpur. Dari bagian samping depan, kita lanjut ke bagian samping belakang. Nah, di sini untuk bagian belakang sistem pengeremannya menggunakan sistem pengereman standar. Untuk yang tipe TP dan tipe C remnya masih rem tromol, kalau yang tipe L sudah rem sakram. Kemudian kalau suspensi belakang sama, di sini menggunakan suspensi jenis semi independent. Dari bagian samping, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakangnya, meskipun tipe paling standar, tapi tampilannya tetap elegan. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan roof rail berwarna hitam. Kemudian kalau kaca bagian belakangnya polos. Serta untuk yang tipe paling standar ini belum dilengkapi dengan wiper. Untuk bagian tengah di sini ada logo Wuling warna merah, kemudian di bawahnya ada list warna silver. Serta untuk bagian belakang di sini untuk lampunya menggunakan lampu jenis bohlam semua. Mulai dari lampu rem, ini lampu bohlam. Kemudian lampu sennya juga sama menggunakan lampu jenis bohlam, serta untuk lampu mundur juga lampu bohlam. Untuk tipe paling standar di sini bagian belakangnya belum ada kamera mundur, baru ada di tipe L.
lalu sebelah kanan ada emblem Convero 1.5L, serta di sebelah kiri terdapat emblem Wuling warna chrome. Untuk bagian ujung di sini terdapat reflektor warna merah, modelnya model horizontal. Untuk rear underguardnya sama, sewarna bodi berwarna merah, serta untuk ban serepnya ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar, untuk ukurannya sama. Dan untuk sistem penggerak, mobil Wuling Convero ini menggunakan penggerak roda belakang. Nah, kalau untuk tangki BBM ada di sebelah kanan. Di sini tangki BBM-nya kapasitas 42 liter, bahan bakar menggunakan jenis bensin. Kemudian untuk kode produksi bisa kita lihat, ini warnanya termasuk warna chameleon red. Kalau saya cenderung menyebutnya sebagai merah agak marun. Nah, kita lanjut ke bagian pengemudi. Di sini handle pintunya sama, dilengkapi dengan slot kunci manual. Kemudian lanjut ke bagian door trim. Nah, untuk door trimnya di sini didominasi oleh warna grey. Untuk warna grey-nya ini cenderung ke arah coklat. Nah, untuk material yang digunakan karena ini tipe standar, jadi untuk materialnya bagian atas menggunakan bahan plastik. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna hitam standar. Untuk bagian tengah, nah di sini untuk covernya menggunakan aksen karbon. Untuk power window sudah auto pada seat driver. Untuk bagian belakangnya di sini terdapat tombol window lock untuk pengunci jendela. Lalu ada laci penyimpanan kecil. Tapi tampilannya tetap elegan karena aksen karbon bukan hitam standar. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada dua buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dan di ujung dilengkapi dengan speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, untuk tampilan dashboardnya juga sama. Di sini dominasi oleh warna coklat. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian depan. Nah, untuk material yang digunakan di sini menggunakan bahan plastik. Kemudian untuk bagian depannya ada kisi AC dengan led warna hitam. Lalu untuk kuncinya menggunakan kunci standar. Di bawahnya di sini ada tombol untuk pembuka tangki BBM. Lalu di bawahnya lagi di sini ada laci penyimpanan terbuka. Lalu ada tuas untuk pembuka kap mesin, serta untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi manual. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama, seperti biasa kita mulai dari tampilan cluster meter. Nah, di sini untuk cluster meternya sebelah kiri ada indikator RPM atau tachometer. Lalu untuk bagian tengah terdapat MID dan di sebelah kanan terdapat indikator untuk speedometer. Lalu untuk setirnya sendiri di sini menggunakan setir model standar, modelnya 3-spoke. Di bagian tengah ada logo Wuling warna chrome. Nah, untuk yang tipe DP ini belum ada airbagnya. Untuk bahan setirnya juga menggunakan bahan standar. Kemudian untuk tuas sebelah kiri ada tuas untuk wiper, dan di sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu. Lalu untuk posisi setirnya, nah untuk yang tipe DP ini masih standar. Kalau yang tipe di atasnya sudah ada model tilt steering. Lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah ada logo Wuling warna coklat, kemudian ada 2 buah kisi AC. Nah, ininya belum ada jam. Tapi di sini sudah dilengkapi dengan head unit. Untuk head unitnya menggunakan head unit model standar, tapi sudah dilengkapi dengan USB. Kalau untuk slot CD-nya di sini kosong. Nah, untuk bagian bawahnya di sini ada tombol untuk pengaturan bagian head unit. Ini ada tombol untuk pengaturan channel dan juga tombol power. Kalau ini volume dan juga pengaturan audio. Lalu ada mode, kemudian assist, dan juga bagian tengah ada tombol hazard. Untuk di bawahnya di sini ada menu mute, dan ini untuk pengganti channel, serta ada tombol untuk radio. Lanjut lagi di bawahnya di sini ada tombol pengaturan AC. Ini ada mode arah hembusan. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada kecepatan kipas, serta dilengkapi juga dengan tombol untuk air sirkulator pada bagian tengah. Dan di sebelah kanan di sini ada tombol untuk pengaturan suhu, semakin ke kanan semakin dingin, serta ada tombol AC-nya di bagian kanan. Lanjut di bawahnya di sini ada 1 buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu di sebelah sini ada slot untuk USB. Kemudian ada laci penyimpanan terbuka. Untuk transmisinya menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Lalu di belakangnya lagi ada 2 buah cup bottle holder. Di sampingnya untuk handrail menggunakan model mekanik. Lalu untuk bagian konsol boxnya di sini model terbuka. Dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini polos, belum ada airbag. Kemudian sudah dilengkapi dengan kisi AC di bagian ujung. Lalu untuk bagian glove boxnya di sini menggunakan glove box model standar opening. Nah, ini biasa digunakan sebagai laci penyimpanan. Lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan sampingnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atasnya di sini dilengkapi dengan assist grip model fix. Untuk sun visor sisi penumpang depan di sini polos. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada lampu kabin. Untuk lampu kabinnya model standar. Kemudian untuk spion tengahnya, nah ini yang menarik, untuk spion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau atau anti dimming. Serta untuk sun visor sisi pengemudi di sini polos. Di belakangnya dilengkapi dengan tiket holder. Dan untuk sebelah kanan di sini polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Wuling Convero yang tipe TP.
Kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya juga menggunakan bahan berwarna grey. Nah, untuk materialnya menggunakan bahan jenis fabric. Untuk bahannya kombinasi warna grey gelap dan grey terang. Kalau untuk materialnya standar, jadi ini joknya tidak terlalu tebal tapi juga tidak terlalu tipis. Untuk pengaturannya ada pengaturan reclining atau pengaturan sandaran, dan untuk bagian depan ada pengaturan untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depan mobil Wuling Convero tipe DB. Dari bagian depan, sekarang kita lanjut menuju ke baris kedua. Nah, untuk baris kedua seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini dominasi oleh warna grey, kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk materialnya menggunakan bahan plastik. Kemudian untuk tuas bagian dalamnya di sini warna hitam. Di bagian tengah ada cover modelnya model aksen karbon, ada tombol untuk power window. Untuk materialnya bahan plastik standar. Kemudian di bawah ada 2 buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim sekarang kita masuk ke bagian dalam. Meskipun tipe paling standar, tapi di sini sudah dilengkapi dengan double blower. Kemudian untuk bagian samping ada assist grip model fix. Untuk bagian tengah di sini terdapat lampu kabin. Serta untuk baris kedua ini kapasitasnya untuk 3 penumpang dilengkapi dengan 2 buah headrest. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi, saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi lututnya masih sangat memadai, ini sangat longgar. Ini untuk joknya juga masih bisa sliding. Nah, ini masih bisa dimajukan lagi. Kalau maju paling maksimal segini, ini juga masih termasuk sangat longgar. Nah, untuk jarak slidingnya sekitar 3 jari. Ini kalau dimuati 3 orang dewasa juga masih sangat longgar. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang jok pengemudi di sini dilengkapi dengan laci penyimpanan. Lalu di belakang jok penumpang depan juga sama dilengkapi dengan laci penyimpanan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita akan lanjut menuju ke baris ketiga. Seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Wuling Convero ini. Nah, untuk jok baris keduanya sudah model one touch tumble. Nah, untuk jok baris ketiga ini dilengkapi dengan 2 buah headrest, tapi sebenarnya kapasitasnya bisa sampai untuk 3 penumpang. Nah, untuk akses masuknya juga sangat mudah karena jok baris keduanya sudah model one touch tumble pelipatan secara full. Sekarang kita tegakkan sandaran. Nah, bisa kita lihat untuk posisi baris ketiganya sangat longgar sekali. Ini untuk ukuran dewasa masih sangat memadai. Kemudian kalau dimuati 2 orang dewasa masih sangat longgar. Ini bisa sampai untuk 3 penumpang. Samping ada laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian atas di sini dilengkapi juga dengan assist grip model fix. Jadi sudah lengkap untuk assist gripnya. Untuk bagian sebelah kanan juga sama, ada assist grip model fix. Meskipun ini tipe paling standar tapi sudah komplit. Untuk bagian sampingnya juga ada laci penyimpanan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Wuling Convero paling standar, yaitu tipe DB warna merah terbaru tahun 2022. Dari baris ketiga sekarang kita akan lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, warna merah ini bisa dibilang merupakan salah satu warna yang banyak digemari oleh para konsumen. Karena warna merahnya ini tidak terlalu ngejreng, warna merahnya merah marun, sehingga purna jualnya juga cenderung stabil biasanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Nah, kita buka bagian bagasinya terlebih dahulu. Nah, ini untuk atap masih aman. Kita lanjutkan lagi. Untuk masalah bagasi bisa kita lihat sangat longgar. Ini bisa digunakan sampai 3 atau 4 galon untuk muatannya. Kalau dimuati untuk koper juga masih muat sangat banyak. Selain itu akses ke bawahnya juga mudah. Ini jok baris ketiganya juga masih bisa dilipat. Jadi kalau membutuhkan bagasi tambahan, ini bisa dilipat secara full untuk memberikan ruang bagasi. Untuk masalah kapasitas penumpang dan kapasitas barang, bisa dibilang mobil Wuling Convero ini merupakan salah satu juaranya. Meskipun harganya paling terjangkau, tetapi masalah fitur fungsional sangat memadai. Oh iya, untuk masalah harga, biasanya sudah kami cantumkan di channel kami satunya, yaitu channel Tumas Mobil. Harga tersebut tidak kami cantumkan di sini, karena biasanya untuk harga mobil tiap bulan mengalami perubahan. Takutnya kalau kami sampaikan sekarang, nanti bulan berikutnya akan ada perubahan. Sekarang kita kembali lanjutkan ke bagian mesin. Untuk mobil Wuling Convero ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Nah, kita buka bagian kap mesinnya terlebih dahulu. Di sini kita pasang penyangganya. Nah, untuk material yang digunakan, ini materialnya cukup berkualitas. Untuk bagian bawahnya sudah dicat warna bodi, kemudian dilengkapi dengan peredam juga. Nah, kita kembali ke bagian mesin. Untuk mesin yang digunakan di sini sudah dilengkapi dengan teknologi TOHC dan juga DVVT. Nah, untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai max power di angka 107 HP pada 5800 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 142 Nm pada rpm 3800 sampai 4400 rpm. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Wuling Convero tipe paling standar, yaitu tipe DB warna merah terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Convero.
Untuk info dan pertanyaan seputar stok dan juga promo lainnya, silakan bisa menghubungi Mbak Cynthia tadi. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Convero semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nyicil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sebelum lanjut ke video, nah bagi Anda yang saat ini sedang bingung mencari cover mobil yang berkualitas, di sini Anda tidak boleh sembarangan mencari cover mobil karena cover mobil yang murah biasanya harga 200 ribuan, kualitasnya kurang bagus. Jika digunakan dalam waktu lama, apalagi untuk mobil warna putih, jika terkena hujan, biasanya akan beresiko mengalami jamur. Salah satu cover mobil yang paling kami rekomendasikan adalah cover super, karena cover ini memang sudah teruji kualitasnya, tidak berjamur seperti ini, dan ini juga dipercaya oleh Om Fitra Eri. Saya sudah kapok banget beli cover mobil di sembarang tempat, mending beli di merek besar yang sudah punya website resmi. Transaksi lebih aman karena bisa bayar langsung lewat virtual account, OVO, Shopee Pay, bahkan di Alfamart. Nah, semua kriteria tadi saya temukan di cover super Extreme Outdoor yang sudah saya gunakan di beberapa mobil saya selama 1 tahun lebih dan tetap awet. Jadi tunggu apa lagi? Segera pesan cover mobil di cover super sekarang juga. Untuk masalah harga, mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan dengan cover mobil yang biasa, tapi insya Allah untuk masalah kualitas cover sudah tidak perlu diragukan lagi. Dijamin tidak akan membuat mobil Anda berjamur seperti ini. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan cover super, silahkan bisa membeli. Untuk link pembeliannya ada di bagian kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Ingat cover mobil, ingat cover super. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.